Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang operasi matrik, terutama pada perkalian. Nanti di sini matriknya ada dua, matrik A dan matrik B, di mana setiap komponen matrik itu saya beri dengan penggunaan grup box-nya. Jadi grup box sudah kita pelajari yang kemarin, grup box. Nah, nanti untuk matrik biasanya tidak lepas dengan yang namanya ordo matrik atau untuk menentukan dimensi sebuah matrik, sehingga kita buat label saja di dalam grup box itu dengan captionnya kita tulis biasa di sini ordo sama dengan spasinya banyak sampai dengan kali, dimana biar tampilnya sesuai kayak gini. Untuk penentuan ordo kita bisa menentukan dengan edit text. Kita tambahkan untuk edit text-nya ini, kita sesuaikan untuk ukurannya supaya terlihat ordonya berapa kali berapa, dimana teksnya ini kita kosongkan dulu, kita kosongkan. Kemudian untuk namanya biar lebih enak, saya beri nama untuk T nya baris A, di tempat untuk baris A kita tambahkan lagi. Kalau ini menutupi nama grup box, kita turunkan sedikit ordonya juga ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk barisnya. Kita sesuaikan supaya tampak seperti tombol. Namanya kita beri ini untuk kolom, tempat kolom A atau matrik A. Teksnya kita hilangkan. Nah, nanti untuk matrik akan lebih enaknya kita menggunakan pada string grid-nya atau tabelnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang yang di standar, kita tambahkan aja di edition itu ada string grid atau sebuah tabel, di mana kita munculkan sebuah tabel di sini. Kita sesuaikan dulu ukurannya berapa kali berapa, nanti tergantung matriknya. Jadi kita menggunakan string grid dulu, belum ke string untuk matrik. Dalam tampilan string grid kita bisa menentukan fix kolomnya ini. Jadi di dalam string grid yang perlu kita ubah hanyalah di kolom, di mana kolomnya di sini kan masih ada baris untuk header kolom maupun nama baris. Fix kolomnya kita hilangkan saja, biar apa, tampak tabelnya saja di dalam tabel, tanpa ada header untuk headernya di sini untuk kolom maupun barisnya. Kemudian yang penting di dalam tabel kita bisa ubah untuk optionnya, di mana go editnya ini kita rubah menjadi true supaya nanti isiannya itu bisa kita edit kembali. Kemudian untuk namanya biar mempermudah, kita buat saja nanti untuk nama ini di sini string grid 1, kita sesuaikan dengan variabel yang kita inginkan. Seumpama untuk tempat matrik A atau TMA itu tempat matrik A, di mana di sini nanti pengaturannya adalah di bagian sini kan ada tabelnya, supaya untuk matriknya langsung kelihatan nama ordonya 2x2, maka munculnya 2 baris 2 kolom. Maka kita perlu merubah di dalam objek TBA maupun TKA. Kita klik di sini nanti untuk properti di dalam tabel atau string grid itu ada namanya. Untuk di sini tadi kita bisa melihat di bagian ini untuk kolomnya. Kita pilih string grid-nya. Di sini ada kolom count-nya, di mana kalau kita rubah 0, maka kolomnya dia menjadi 1. Jadi minimal dia 1. Row count-nya juga sama. Row count-nya kita ambil 1. Jadi tampilannya biar kosong dulu. Nah, nanti ketika
dia berubah rukunnya jika TKA kita rubah maupun TKB. Di sini nama objeknya tadi adalah TMA. Kita ganti seumpama ini adalah untuk barisnya. Rukun di mana dia itu sama dengan kita ambilkan dari TBA. str to integernya tba.text. Nah, kayak gini. Kemudian yang B juga sama, untuk kolomnya kita klik aja 2 kali. TMA, tempat untuk matriks A, dia itu kolomnya kita ambilkan banyak kolom dari str to int, di mana kita punya variabel tka.text-nya. Jadi kita mengambil dari teks tersebut. Kalau sama kita simpan, kita save as. Saya beri nama di sini aja matriks. Ini operasi sampai gitu. Kalau kita jalankan, untuk projectnya kita simpan terlebih dahulu. Projectnya juga sama, operasi matriks. Kita save. Kayak gini. Nah, nanti di sini ketika odonya kita ubah sama 2. Di sini ada 2 baris, 3 kolom. Kalau kita rubah, jadi nanti seperti itu. Kita reset dulu. Itu untuk penggunaan matriks A. Matriks B bisa kita kopikan dari grup box matriks A, kita pastekan, kita taruh di bagian sini. Tujuannya untuk supaya tampilannya sama. Mengkopinya dengan cara CTRL plus C, pastenya adalah CTRL plus V. Di sini saya ubah aja susunannya, dia matriks B. Tadi dia namanya adalah TKA, sekarang menjadi TBB. Untuk baris untuk matriks B, ini untuk kolom matriks B. Jadi di bagian sini kita bisa tambahkan untuk captionnya, atau di sini teksnya, terutama di nama itu TKB. Kayak gitu. Ini kita beri nama, kalau telah di tempat untuk matriks A, ini tempat untuk matriks B, di mana setiap objek kita bisa merubahnya. Di sini adalah untuk TBA, kita jalankan kayak gini. Nah, dia belum punya, kita tambahkan untuk aplikasinya. Namanya TBB. Kalau di sini sudah tidak ada, kita delete dulu saja untuk menambahkan, terutama di bagian edit. Saya nanti di sini itu terkadang edit tag-nya itu bisa kita copy, untuk pengaturannya bisa tidak, terutama kalau di edit. Sama di tadi belum muncul untuk perintahnya, kita delete saja, kita ganti yang baru. Nah, ini TBB, untuk tag-nya kita hilangkan. Ini teksnya. Kemudian di bagian sini kita tambahkan untuk kolomnya. T kolom, tagnya hilang, namanya T kolom B. Kayak gini. Barulah kita bisa mengkopikan sama seperti ini tadi.
Ketika kita klik, nah ini sudah muncul untuk prosedur baru. Daripada kita membuat mengetikkan, kita buat saja objeknya. Ini untuk TMB, rokoknya adalah TBB. Kemudian untuk kolomnya, ini kolom, kita ambil untuk TKB. Kemudian kita tambahkan, seumpama kita pengen membuat operasi perkalian, nih, untuk buttonnya kita captionnya A kali B, kayak gitu. Untuk hasilnya kita bisa menambahkan di string grid juga. Hasilnya adalah di sini. Ini. Dengan ketentuan sama, fig kolomnya kita ambil 0 saja. Biar tidak ada kepala tabelnya. Ini. Saya beri nama untuk tempat matriks hasil. Saya cari untuk namanya. Nama. Ini. Tempat matriks hasil atau TMH. Kalau sudah, kita mulai ke perkaliannya. Untuk perkalian kita buat prosedurnya, di mana saya beri untuk variabelnya. Variabelnya nanti var, nanti untuk tempat variabel kita. Nah, nanti untuk penggunaan matriks dia hubungannya dengan array. Kalau array nanti berarti kita tentukan variabel array-nya. Seumpama saya punya matriks A. Matriks A itu tipenya dia array, di mana array itu kita bisa set di sini berapa banyak baris, berapa banyaknya kolom. Untuk lebih jelasnya di materi itu sudah ada. Nanti kalian lihat di opening. Ini dia integer. Di sini adalah variabelnya matriks A itu berupa array, di mana kolomnya itu bisa banyak baris, itu ada dari 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 kolom maksimal, 5 kolom, 5 baris maksimal. Kemudian di sini kolomnya ada 5 juga, jadi kita tuliskan 5. Kalau sama nanti di sini bisa maksimalnya 10, ya kita tulis saja di sini sampai 10 dan lain sebagainya. Semakin besar array-nya ini sebenarnya semakin baik, soalnya nanti bisa kita atur. Tapi untuk konsumsi kali ini adalah kita beri maksimal saja dari 1 sampai dengan 5. Kemudian nanti ada juga di matriks B juga sama. Saya tulis saja di sini matriks B. Kemudian pastinya juga ada matriks hasilnya. Begitu. Itu untuk variabelnya. Nah, untuk matriks nanti kita menggunakannya perulangan. Kenapa? Kita aplikasikan materi kita di perulangan kemarin. Matriks itu bisa kita buat dari beberapa tipe, tetapi kali ini saya menggunakannya untuk perulangannya. Seumpama untuk membuat sebuah data matriks A. Saya beri saja di sini kan ada TBA untuk barisnya. Nanti sama saya beri variabel I untuk perulangan pertama. Ini integer. Di mana perulangan itu kita bisa membuat for. Kalau kemarin kita menggunakan while, kita kali ini kita gunakan for. Untuk I sama dengan dari 1 sampai dengan, saya mengambil batasannya pertama adalah TBA. str to integer, di mana saya mengambil dari TBA untuk teksnya. Nih. Kemudian do, kita mulai begin. Nah, nanti kalau kita membahas tentang array, dia itu kan pasti perulangannya. Ini untuk kalau kita membahas matriks itu ada baris maupun kolom. I itu untuk barisnya, baris pertama. Kemudian harus ada untuk kolomnya. Kita ambil K sama kayak gitu.
Kita ambil K, di mana kita tulis perulangannya berdasarkan I dulu, kemudian for-nya untuk K. Jadi nanti di dalam perulangan ada perulangan lagi, di mana dia itu sistemnya adalah dia mulainya I dulu, baris 1, kemudian kolom 1, nanti baris 2, kolom 2. Kalau nanti di sini ada baris 1, kolomnya ada berapa, nanti ditulis dulu. Ini mulai dari dia kolom. Kita bikin. Sama dari sini kita nanti kan ada matrik atau operasi matrik, terutama nanti di perkalian. Kita tulis dulu untuk hasilnya, supaya di awal itu matrik hasil, itu dia berupa, atau kita definisikan dulu, H itu kita definisikan sebagai, nama di sini IJ, HIJ ini J dulu aja daripada K, nanti biar memudahkan kita dalam mengingat. Matrik HIJ sampai gitu dulu, sama dengan dia 0. Kemudian ini untuk membuat matrik A. Sekarang kita punya dua matrik. Kita ambil lagi, for lagi, ada perulangan lagi, di mana kita buat untuk matrik B-nya IJK. Ini kita ambil untuk di sini untuk baris yang B dulu saja. Jadi nanti kita punya dua matrik di mana perkalian itu punya dua syarat. Yang pertama adalah banyaknya kolom matrik A sama dengan banyak baris matrik B. Jadi nanti kita buat saja di sini perulangannya untuk membuat matrik A adalah dari I dengan K sama itu. Ini dengan K. Nah, nanti di sini juga kita buat saja biar enak, di mana J-nya itu dimulai dari I sampai dengan TBB. Jadi barisnya dulu. Ini untuk baris matrik A dengan barisnya matrik B. Gitu. Di sini berarti tetap TKA. Kita mulai kita definisikan untuk matrik A. Matrik A di mana dalam penggunaan matrik kita mengambil dari data tabel TMA tadi, di mana data tabel itu bisa kita tulis dengan str to integernya, to integer. Cuma nanti kalau kita mengambil dari string date atau tabel, kita perlu ada default-nya. Jadi di sini adalah dia merubah string ke dalam integer bilangan bulat yang default, yang dasar kan gitu. Kita ambil untuk TMH-nya, TMA, matrik A itu tempat matrik A tadi. Di sini kita mengambil dari sel. Selnya kita tulis saja dia mulai dari mana tadi. Dari matrik I dengan K. Matrik A sama saya tulis dulu di sini adalah I untuk K. Jadi dia berulangnya dari I dulu, dari barisnya dulu dihitung semua, baru K-nya ini kan untuk matrik A-nya. Nah, ini kita ambil untuk string get itu biasanya pengambilan datanya itu kebalik. Jadi posisinya jika kita dalam matrik itu baris, koma, kolom, nanti string get itu berbeda. Kolom dulu yang dibaca, kolom, kemudian koma, baris. Kita kurangi satu, soalnya tadi adalah kita punya bentuk dasarnya. Di sini tadi ada kepala tabel maupun nama kolomnya atau kepala kolom. Koma, I-1. Nah, gitu. Untuk defaultnya dia
diawali dari 0. Kemudian matriks B, ini matriks B, di mana kita mengambilnya dari K, kemudian C. Kenapa? Syaratnya tadi adalah banyaknya apa ini? Kolom matriks A harus sama dengan banyaknya kolom matriks B. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau beda bagaimana? Kita menggunakan else. Jadi nanti kita ambil if jika banyaknya kolom matriks A, if T K A dot text harus sama dengan ini, harus sama dengan TBB untuk teks. If then, nah, kayak gitu. Nanti supaya di sini ada syaratnya. Untuk matriks B, dia itu harus sama. Kolomnya saya mengambil dari kayak baris ini, J-nya. Kemudian di bagian sini kita ambil J dengan K. Untuk hasilnya, matriks hasil, dia di sini kan kita membahas tentang perulangan. Jadi dia berputar terus mulai dari matriks HIJ-nya itu ini IJ itu mulai dari matriks awal ini HIJ sama kita tambahkan dengan matriks A dikalikan dengan matriks B untuk perkaliannya. Jadi dia sistemnya adalah berulang. Ini. Kalau sudah kita bentuk untuk tabelnya. Kalau tadi kan sudah untuk pembuatan berapa banyak kolom, berapa banyak tabel sudah ada di matriks di sini. Di sini juga penempatannya nanti atau kita buat kolomnya dulu, di mana tempat untuk H ada row kolomnya, banyaknya kolom itu harus sama dengan ini str to integer, banyaknya row atau baris itu dilihat dari matriks A. Matriks A itu banyaknya baris A untuk teks. Kemudian TMH untuk kolomnya, banyak kolom, kita bisa melihatnya str to integernya dengan banyaknya kolom matriks B. Jadi kalau hasil perkaliannya ordo A kali B kan seperti itu. Nih. Di sini nanti TKB banyak kolom B teksnya. Itu untuk membuat kotakan di hasil. Kemudian dia sudah berhenti dulu N dari perulangannya. Tujuannya apa? Dia biar berulang terus, kita hitung hasil matriksnya. Setelah itu kita tampilkan untuk TMH-nya, di mana kita ambil sel seperti yang di sini tadi dengan kita balik. Kalau matriks hanya adalah IJ, di sini kita ambil J-1 seperti tadi I-1. Kita balik, dia itu tipe datanya string dari integer to str, di mana kita mengambilnya dari matriks H. Ini.
HIJ. Tuh. Kita cek N-nya harus berapa. N untuk for ini sudah ada N. Kita kurang 2. N. Else-nya. Nanti kalau dia itu tidak sama. Nih, dari jika TKA sama dengan untuk kolom B, maka kita cek sama dia harus fokus atau TBB tag-nya kita ganti dengan caption ini dengan kosong. Kemudian kita set fokuskan untuk TBB. Set fokus supaya dia masuk di TBB. Nanti selanjutnya adalah tugas kalian di sini supaya ada keterangannya bagaimana. Hence. Kita cek. Ini untuk kurang-kurungnya. Di sini nanti N itu harus dia tidak boleh kita koma. Di sini masih kurang untuk titiknya. Nih, kita punya matriks A 2x2 di mana kita isikan 2, 3, 4 ini bebas. Di sini juga matriks B sama saya punya 2x2. 2x2. Oh ya, di bagian sini belum ada untuk matriks B. Kita close dulu. Kita klik di mana ini TMB itu untuk kolomnya adalah TB. Kita ambil 2, 2. Ini kita isi terserah. Mau ini 1, 3, 4, 5. Ini juga ya. 4, 1, 9, 8. Kita oke, maka kita punya 1 kali 4 ini. Nah, nanti ketika dia masih ada yang keliru hasilnya, kita cek kembali di dalamnya masih keliru. Kita cek kembali di dalam perulangan ini. Ini masih ada adzan, kita skip dulu. Nah, kita cek kembali. Tadi masalahnya adalah hasilnya berbeda. Jadi kita mulai dari matriksnya. Oh, di sini hasilnya kan ini. Matriks A, matriks H dulu dari 0. Kita tambahkan dengan matriks A kali matriks B. Dia berulang untuk array-nya. Dari baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2. Kita lihat dari atas. Di sini dia membuat baris dulu untuk matriks A. Di mana matriks A itu kan dari I dengan K. I-nya 1 dulu, baris pertama dulu yang dilihat. 1,1 kolom 1, kemudian kolom 2. Kalau for-nya di dalam untuk for yang ini, dia berulangnya I dulu, selesaikan kolomnya. Kalau kita ilustrasikan ini, kita mengambil data ini, kalau dari I, dia barisnya 1, 1, kemudian 2, 3, kan mengambil datanya tetap 1-1. Dia tidak langsung mengambil satu tabel utuh, enggak, tetapi di array itu, kita gunakan sistem array, dia mengambilnya satu-satu dari baris dulu, baris 1-1, baris 1-2, 1-3, dan seterusnya. Maka di sini ada for. Kalau matriks A kan dia hubungannya dengan K. Ini K. Kemudian untuk J di sini adalah untuk matriks B, di mana kita ambil baris untuk B. Kalau baris untuk B dia sama, nah nanti kan dia sama dengan kolom. Nanti kita lihat, kita melihatnya dari mana dulu kan gitu.
Kalau sama dari barisnya, ini dari baris 1, 2, 3. Kalau nanti dia perulangannya melihat dari kolom dulu, kolom 1 ke bawah. Di sini kan kalau matriks B itu kan syaratnya adalah kolom ini sama dengan banyaknya baris. Di sini sudah ada K-nya. Berarti di sini kita ambil dia bukan B tetapi kolom B. Jadi dibacanya dari kolom dulu, kolom 1 nanti ke bawah 1 1 2 1 3 1 dan seterusnya. Itu untuk ini KJ. Saya kenapa barisnya sama dengan TKA. Seperti itu. Nah, nanti kita buat kalau sudah perulangannya, sebenarnya ini untuk yang B. Kalau A itu mulai dari for I dan J. For I dan K, bukan ini ya, dan K. Dia TMA untuk SA. Untuk B, dia harus dari tempat matriks B, ini keliru, ini B. Kalau tadi kan masih A. Kalau sudah kita cek semua, kita coba jalankan lagi. Di mana kita ambil 2 sama kayak gitu. Kita punya 2, 1, 6, 3. Di sini juga saya ambil 2. Ini 4, 1, 5, 4. Kita cek di mana 2 kali 4, 8, 1 kali 1 menjadi 9. Ini 24 tambah 3, betul ya, kalau seperti itu. Jadi ini untuk program yang sudah benar. Untuk perkalian matriknya, tugas kalian adalah membuat kelengkapannya untuk operasi matrik. Cukup sekian dari saya untuk operasi matrik pada perkalian menggunakan Delphi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.